Ini juga ada pohon besar yang roboh juga di sini. Mantap. Pesan saya jangan lewat sini, udah. Ini dia pohonnya. Dulu pas kita survei, pohon ini masih baru roboh. Nah sekarang sudah mulai lapuk, sudah mulai berlumut. Mantap jiwa. Setelah perjalanan dari awal tadi, dan kita sampai jam 11, kurang lebih berarti perjalanan kita 4 jam. Kita sampai di pertigaan antara Ngelak dan Gandring. Nah, kalau ke Gandring ini ke bawah. Kalau Ngelak kita dari sini. Nah, ini jalur Gandring ke bawah sono. Ya. Dan kita ngeres di sini. Dan ini jalur Ngelak. Mantap. Pating Ruyuk. Bagaimana? Rekan-rekan semua aman? Mantap juga. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 4,5 jam dari mulai start, kita sampai di pos 6. Pos 5-nya tadi yang ada pohon tumbang itu di situ. Ini kita sampai di pos 6. Dan dia pelang pos 6. Mantap jiwa. Setelah kita istirahat sejenak di pos 6, kita akan melanjutkan ke atas atau ke pos 7, atau kita nanti akan istirahat atau makan, istirahat ngeres bener-bener di pertigaan mata air. Nanti kita akan mengambil air sekalian masak dan lain sebagainya. Masak kopi atau mimi susu. Dan selanjutnya nanti fleksibel. Kemungkinan maksimal kita jam 2 untuk pendakiannya ya. Setelah itu kita nanti akan kurang lebih sekitar 1 menit kita menemukan mata air dari pos 6 ini. Bukan menemukan, tapi kita pertigaan mata air dan kita istirahat di sini ya. Tahu gitu tadi sekalian langsung istirahat di sini makan. Tapi no problem. Mantap. Sembari kita memasak air nanti untuk kopi dan lain sebagainya, dan Mas Riz sedang makan, kita akan melanjutkan untuk mengambil air. Ya, kita akan ambil air di bagian sana. Kurang lebih sekitar ya 5 menitan lah kita akan mengambil air. Dan ini dia jalur pendakian Gunung Prau via Ngelak. Dan kita bisa mengambil air di atas pos 6. Di sini kita dekat dengan aliran sungai atau aliran air. Mantap jiwa. Ini ada air terjun. Nah ini dia
airnya. Kita bisa mengambil air dari sini. Jernih sekali. Dan kita bisa lihat airnya sangat jernih sekali. Dan ini dia teman-teman juga mengambil air. Mantap jiwa. Teman-teman sedang mengambil air dulu di sini. Kita selain untuk masak dan kita juga nanti untuk perbekalan lagi turun kita ngambil air ini. Pokoknya mantap jiwa. Jos gandos. Dan ini dia suasana setelah makan, udut dulu. Sebagian yang udut, kalau yang nggak udut ya nggak udut. Kenyang? Gimana Mas Yadi? Mantap? Mantap, nagih. Juara pokoknya. Sambil ngopi. Kopinya tetap warga Kawulo. Kalau warga Kawulo di mana-mana pasti saya bawa. Oke, di depan kita ada Yadi juga. Setelah ini kita melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas, ya. Dan nanti maksimal pokoknya jam 2 kita turun. Entah itu nyampe kemana, nanti kita akan turun setelah jam 2. Ini matahari mulai menembus di sela-sela hutan. Dan kita sampai di pos 7. Ini dia posnya. Tapi kita langsung lanjut ke atas agar perjalanan kita lebih maksimal. Kurang lebih perjalanan dari bawah itu 5,5 jam. Dari kita start sampai kita di sini. Ini kurang lebih sekitar 5,5 jam. Dan kita langsung lanjutkan perjalanan tanpa istirahat atau tanpa ngeres agar perjalanan kita lebih maksimal. Karena nanti batas jam 2 kita harus turun. Oke, mantap. Setelah pendakian kurang lebih hampir 6 jam dari kita start, kita sampai di pos 8. Dan sekarang hampir jam 1 kita sampai di pos 8 ini. Mantap jiwa. Uhui. Belum. Tekan alas. Setelah istirahat dirasa cukup, kita lanjutkan perjalanan untuk naik ke atas lagi ya. Ini menuju ke pos 9. Ini posisi kita dari pos 8. Dan kabut mulai turun seperti ini. Dan kita akan naik menggunakan webbing. Masih ada peninggalan webbing di acara Seven Summit KBGB dulu. Karena jalurnya memang sekali. Enak, oke. Dan kita istirahat dulu hampir setengah 2. Dan kita masih di tengah-tengah antara pos 9 dan pos 8. Dan suasananya memang sudah gelap sekali, kabut. Jadi kita berada di atas pos 8, di pertengahan pos 9, bisa dibilang 8,5. Suasananya berkabut, syahdu, aduhai, uhui. Dan bagaimana Mas Haji? Kesan-kesannya Mas Haji? Kesan-kesannya banyak sekali Mas, sebenarnya Mas. Apalagi ini di jalur terpanjang di Gunung Prau ya.
beberapa kali naik ke perahu lewat sini banyak banget kesannya. Dari pertama Rembes enggak, pertama pasti pingin merasakan suasana hutan ya, dari bawah sampai atas hutan semua. Enggak enggak melewati panas, pokoknya kita di bawah hutan yang rimbun, yang jarang tertembus matahari. Kalau ada matahari datang seneng banget. Soalnya rata-rata dari bawah sampai atas itu suasana kabut sama ya gelap seperti ini. Padahal ini masih jam 1:30, tapi suasana masih gelap. Ada rasa cemas, ada rasa bimbang, ada rasa ya rindu juga, kapan-kapan pingin kesini lagi. Tapi ada juga nggak pingin, soalnya kalau ingat merasakan jalurnya kayak gini ya pasti nggak pingin ngulangi lagi. Tapi suatu saat pasti ada rasa pingin lagi, soalnya kangen kan dengan jalur-jalur kayak gini. Kayak pertama tadi pas lewati pos 2 jalur udah nggak ada, sepertinya masa udah bener, tapi habis itu nggak kelihatan jalurnya yang mana ya. Ini ya udah kita sudah saja, yang penting udah melewati punggungan sebelah. Habis itu kita dari pos 3 itu udah jalur udah jelas, ya udah mulai naik aja dari itu. Ini udah sampai pos 8 dan kita istirahat. Nah habis itu turun. Jangan rembes lah, saya terharu banget. Ya untuk teman-teman yang seneng di jalur yang suasana hutan belantara dan sepi, bahkan nggak ada rombongan lain mungkin ya yang lewat sini, 2 tahun sekali pun nggak mesti ada. Karena ini jalur bener-bener sepi, panjang, dan lewat hutan terus di sini. Nggak ada yang hutan terbuka, nggak ada. Ini hutannya lebat dan masih ketutup semua. Ini banyak semak-semak, banyak duri-duri. Ini tangan sampai lecet-lecet pegang duri. Soalnya tadi mau naik pegangan ternyata duri, mau naik pegangan ternyata duri, rata-rata duri. Jadi untuk naik ke sini harus hati-hati dan diwajibkan bawa temen yang udah pernah ke sini. Oke, ya, paling gitu aja. Siap, mantap Mas Haji. Terima kasih Mas Haji. Oke, siap. Ayo Yadi, gimana Mas Yadi? Untuk kesannya sih ini kan baru pertama kali lihat sini kan. Biasanya kan cuma Pak Banteng, Pak Lembu atau Dieng. Ini tuh pengalaman yang sangat wow. Apalagi kalau suasananya syahdu kayak gini, sejuk, maksudnya tuh enak sekali. Dan apalagi kan tadi ada sumber air, itu airnya seger sekali, malah nggak kalah sama yang dijual itu. Jadi kesannya itu emang nagih, tapi nagihnya nggak tahu kapan ya. Tapi emang asik sih kalau kita bareng-bareng kayak gini, apalagi jalurnya kayak gini tuh emang asik sih. Itu sih Mas. Kalau pesannya ya, kalau teman-teman kesini ya paling nggak bawa guide lokal. Soalnya kan ini kan emang jarang dinaiki oleh pendaki. Ya itu aja sih. Mantap. Jalurnya emang mantap. Oke Mas Tris, bagaimana Mas Tris? Lalen. Guys, is on? Langsung live. Live. Untuk kesan-kesannya, saya itu udah berarti kesini udah mungkin yang keempat ini. Kalau dibilang kapok, wah sudah ya benar-benar kapok. Tapi yang ngangenin. Kalau diajak ke sini, wah pasti mau. Tapi jangan sekarang ya. Nanti-nantilah, pokoknya nanti-nanti. Kalau mungkin bagi teman-teman yang ingin merasakan hutan yang benar-benar ada di gunung, melewati hutan ya inilah perahu via ngelak. Intinya cuma satu, yang penting makan yang banyak, terus ya bawa bekal setiap perjalanan, karena di sini tuh perjalanan kira-kira hampir 7-8 jam nyampe pos 3
Gunung Prau via Kali Lembu dan Dieng ketemunya, tapi di sini ada pos sampai 10 kira-kira, pokoknya ya wow dan ora umum. Cek. Untuk kesannya dari semua jalur pendakian Gunung Prau yang pernah saya lewati ya, bahkan Merbabu pun sekalipun ya, kayaknya masih kalah sih sama ini. Sangat wah, pokoknya enak, banyak landainya. Landainya di Harapan. Tapi nggak apa-apa sih, ini ya bagi saya ini ya esensi sebuah pendakian yang sebenarnya. Jadi kita tahu bagaimana cara bertahan hidup di hutan, dan juga ya cara menghargai apa mas sesepuh. Banyak juga peninggalan di sini mas, peninggalan seperti kayak punden ya gitu. Jadi tahulah sedikit sejarah walaupun coe lah. Apalagi di sini seperti dihantam badai walaupun cuaca cerah. Ya, sekian dari saya. Mantap. Pesan saya jangan lewat sini udah. Oke, ada tambahan Mas Haji? Teman yang pingin merasakan sensasi naik Gunung Prau yang ngelak, pokoknya di sini view-nya banyak plusnya. Dari pertama di ngelak, penduduknya ramah-ramah terutama kan. Nanti kita bisa titip motor di situ juga bisa. Kalau enggak kita bawa ke gubuk terakhir yang ada di dekat Curug Cipitung. Ada plus lagi, view pertama kita bisa melewati air terjun, namanya air terjun Curug Cipitung. Sebenarnya ada 2 air terjun, kalau kita mau lihat bisa juga dari pertama ladang penduduk kita juga bisa menjumpai itu curug namanya Curug Cipitung. Habis itu ada petilasan juga di daerah situ, Brawijaya 5. Kalau penasaran nanti bisa dilihat di sana, ada petilasannya Brawijaya 5. Setelah itu view sungai yang bikin nagih, pokoknya di situ ada sungai yang airnya jernih banget. Di situ kita akan dimanja-manjakan sama air yang jernih itu. Dan ada satu curug lagi yang fenomenal. Sebenarnya 3 berarti mas. Ada Curug Cipitung, terus Wangan Wali, dan yang satu yang paling tinggi itu Elang. Dan sumber mata air juga di sini nggak bingung, di pos 2 ada sumber air yang kita lewati itu sungai. Terus nanti di atas pos 6 ada juga sumber air di situ. Jadi kita nggak bingung cari air atau buat masak-masak di perjalanan, kita nggak repot lah, di situ sumber air banyak. Pokoknya mantap lewat sini. Kalau mau coba silahkan. Oke, Siap. terima kasih Mas Haji dan teman-teman. Sampai ketemu lagi di pendakian selanjutnya, dan mudah-mudahan perjalanan kita sampai turun sampai rumah selamat ya, sampai tujuan pastinya. Dan ini dia, ini kita ngeres atau istirahat di atas pos 8 Gunung Prau Vianglak.